Masih bersama Rojit Service. Tidak bosan-bosan saya mengupload tentang dunia servis elektronik. Jadi kita tinggalkan TV. Hari ini kita akan memperbaiki amplifier BMW, dan nanti selanjutnya kita akan coba oprek power badak GT Lab yang masih pending, ini belum selesai, dan juga power yang lainnya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas speaker aktif, bukan speaker aktif, maksudnya power. Jadi untuk BMW ini kasusnya cuman diam saja. Jadi ini versi di A3000. Jadi kalau kita nyalakan, nah di sini lampu onnya ini menyala nih. Nah, ini menyala hijau, cuman tidak begitu terang, dan proteksinya hanya diam, bisu, tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi yang kasus seperti ini ya mungkin agak langka karena indikatornya nyala bentar, cuman proteknya tidak jalan. Jadi kita lihat sama-sama. Nah ini mudah-mudahan bisa terlihat hijaunya. Nah, cuman lampu hijau seperti ini. Kebetulan untuk tipe ini di A3000 Pro ini Bluetooth, tidak ada sistem yang harus merah dulu langsung kuning, nggak ada, jadi langsung hijau saja seperti ini. Jadi langsung saja kita oprek di dalam. Sedangkan relay ini tidak ada pergerakan sama sekali relaynya. Harusnya ini ada bunyi celetek gitu ketika power kita nyalakan. Nah, dan ini enggak ada sama sekali. Jadi nggak tahu ini posisinya seperti apa, kok bisa bisu seperti ini. Langsung kita obrak-abrik dulu. Sebelum kita melangkah jauh, kita pelajari dulu ampli BMW. Ini power supply-nya ataupun trafonya. Dia ada tegangan 2, yang satu ini tegangan besar, dan yang satu ini yang biru ini adalah tegangan tone 15 volt, main dan plus stereo. Yang ini juga stereo untuk elko besarnya atau yang ke amplinya. Jadi kita cek dulu ini adalah tegangan dari trafonya, normal enggak. Kita cek menggunakan skala AC karena belum lewat dari trafo. Oke, terbaca 37, dan sebelahnya 37 38 volt, sama 38. Jadi ini stereo. Jadi di trafonya tidak ada masalah. Kemudian kita pasang lagi. Nah, langsung kita menuju tegangan tone. Bentar, enggak rumit ini. Tegangan tone di sini ada bacaannya, ini ada volume V, ground plus. Ini kita lepas dulu salah satunya. Kita akan melihat tegangan DC-nya berapa. Nah, kita ukur dulu di pin ini, pin dari power supply ini, min 15, kemudian plusnya plus 14,9, sama ini. Berarti untuk tegangan tone tidak ada masalah. Kadang yang seperti ini agak pusing ini, kita harus bongkar mesinnya dulu nih, apa yang trouble ini. Oke, setelah dikeluarkan usus-ususnya, kita akan mengecek dulu. Terutama jalur pinal. Yang mana pinal ya bagi yang pemula mungkin belum paham, mari kita terangkan dulu. Pinalnya adalah transistor yang hitam-hitam ini. Ini ada 4. Kemudian sebelah kanannya juga ada 4 yang
lengket di heatsink ini. Jadi akan kita cek satu persatu menggunakan skala dioda saja. Kalau 0,00 ini berarti short pinalnya. Nah, ini kebetulan masih aman-aman saja ini untuk pinal. Tidak ada yang mencurigakan short dari kedelapan pinal ini. Oke, kalau semuanya pinal bagus, langsung kita mengarah ke tegangan, terutama tegangan yang masuk ke ampli ini dan juga untuk protektornya yang di sini. Nah, ini jadi di kasus ini untuk pinal aman, untuk tegangan ke ini speakernya ini yang dari protektornya ini, dari relay ini aman, tidak ada yang loss. Berarti asumsinya pinalnya aman, drivernya ini mulus semuanya, tidak ada kerusakan dan tidak bisa menyala atau protek, hanya dia melotot, relay tidak bekerja yang ini. Jadi solusinya ini sahabat, ini penyakit turunan dari speaker aktif, maksudnya ampli polytron. Jadi kita langsung membaca saja rangkaian dari relaynya ini. Relaynya ini akan mendapat supply dua macam. Yang satu dapat supply langsung dari tegangan besar, plus dan min ini dari elko besarnya. Ntar nih kameranya agak grogi kalau dibuat diajak bikin video. Jadi dari tegangan elko ini ada yang masuk ke relay dan juga tegangan kecil, itu di rangkaian relay sini. Nah, tegangan kecil ini ngambilnya dari sini sobat. Jadi kita fokus di tegangan dari besar ini. Di sini ada sebuah dioda, ngambilnya dari AC ini, AC yang masih 38 volt. Nanti ada dioda kecil dan nanti akan masuk ke sini, dan ini masuk ke sini melalui R, dan ada yang langsung menuju ke sana dan ada yang menuju ke sini. Nah, di sini ada elko kecil. Ini elko kecil ini harus ada tegangannya sekitar 8 volt. Nah, rata-rata di tegangan ini hilang, tegangan dari sini ini hilang. Biasanya kalau dari sini ke sini ada dioda, ini masuk sekitar 18 volt, nanti masuk R dan R lagi, di sini akan ketemu 8 volt. Nah, 8 volt ini akan menyuplai relay ataupun protektor. Nah, ini jalurnya terus nanti ujung-ujungnya ke sini. Nah, di sini biasanya tersumbat dari rangkaian ini, tidak bisa mengeluarkan arus 8 volt sehingga bisa menyebabkan protek. Nah, untuk solusinya ini banyak macam, teknisi banyak cara. Ada yang membypass relay ini, antara ini sana ini langsung di bypass, di jumper 4 channel itu ada, tapi sangat berisiko. Nah, kemudian yang kalau trik saya, biasanya saya menggunakan trik ini. Jadi dari jalur ini
dan di sini sudah hilang sampai di sini tidak ada 8 pol di elko kecilnya ini. Ini kita langsung urut jalur ini. Ini larinya ke sini, nanti mutar ke sini akan ketemu IC. Ini IC LM, ini pengontrol juga. Jadi kalau kita balik di sini ada IC LM. Ini. Nah, di sini inilah kuncinya proteksi. Kuncinya proteksi. Jadi di sini kita akan mengopen dulu atau melepas jalur sumbatan dulu. Nah, jalur sumbatan ini bisa kita lepas jalurnya di sini. Sebentar. Untuk urut-urutannya kita akan solder dulu, yaitu pin nomor 2 dari kanan. Jadi posisinya di sini. Nah, di sini. Ini nanti jalurnya yang nomor 2 ini langsung menuju jalur tadi, jalur 8 pol tadi. Jadi akan kita open saja untuk pin ini, pin nomor 2 ini. Pastikan ini terlepas alias tidak terkoneksi lagi ke jalurnya. Bisa saya zoom untuk kalian yang masih awam ataupun bingung. Nah, ini sudah kita lepas solderannya, mudah-mudahan bisa terlihat walaupun agak blur. Ya sudah, nanti kalau situ sudah di open tinggal cek saja di elko ini harus sudah keluar tegangan sekitar 8 pol untuk menyuplai relay, dan langsung kita tes coba seperti apa hasilnya. Oke, jadi setelah kita open pin IC nya dan ini power supply sudah saya hubungkan ke sini dan tidak perlu dicek lagi ataupun ya, atau untuk lebih yakinnya mari kita cek tegangan yang di elko kecil ini. Nah, sekarang kita nyalakan dulu untuk powernya. Oke, kita tunggu apakah dia berbunyi relaynya. Nah, sudah normal guys, dan di sini pasti ada sekitar 8 pol. Bentar untuk pembuktiannya. Di elko ini ya, sekitar hampir 7 pol. Jadi kuncinya di elko ini harus ada 8 pol untuk mengaktifkan proteksinya. Dan ini trik saya hanya melepas satu solderan ini untuk bisa menghandle relay ini. Jadi seperti ini trik saya. Kalau kalian mau membypass juga bisa, yaitu dengan membypass jumper ini. Tapi ini sangat tidak disarankan. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan ini tinggal kita susun ulang atau kita tes lagi, kita matikan dan kita nyalakan lagi. Kita lihat suara relaynya. Nah, sudah normal kembali. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.